Shalom, kita akan kembali bersama-sama belajar kebenaran firman Tuhan. Kesempatan ini kita akan belajar dari Injil Matius pasal yang ke-9, ayatnya yang ke-35 sampai dengan yang ke-38. Kemudian nanti kita akan lanjutkan pasal yang ke-10, ayat 1 sampai dengan yang ke-8. Jadi mari Bapak Ibu buka Alkitab panjenengan. Silakan panjenengan membaca dan berdoa kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh, meminta kepada Tuhan untuk diberikan pencerahan batin. Kita boleh bisa memahami firman Tuhan, melakukannya setiap hari. Kenapa? Karena yang berbahagia adalah orang yang mau mendengar firman Tuhan, mau melakukannya setiap hari dalam hidupnya. Bapak, Ibu, dan saudaraku yang dikasihi Tuhan, ketika kita membaca perikop ini, kita tahu bahwa Tuhan Yesus hadir di kota-kota, mengajar, memberitakan Injil. Tetapi terlepas dari itu, ketika Tuhan Yesus berkeliling dari kota ke kota, dari desa ke desa, dia melihat sebuah kenyataan bahwa banyak orang hidup dalam sakit penyakit dan banyak kelemahan, kemiskinan, penderitaan. Realita ini menjadikan hati Tuhan muncul belas kasihan. Ketika Tuhan muncul belas kasihan, maka dia rindu menolong mereka. Kemudian dia berkata kepada para murid, tuaian memang banyak. Jadi siapa tuaian? Jiwa-jiwa yang dalam kelemahan, dalam kemiskinan, dalam penderitaan, jiwa-jiwa yang terus terbelenggu di dalam dosa. Tuhan berkata, tuaian memang banyak. Mereka siap untuk dipanen Bapak Ibu, tetapi pekerja sedikit. Sebab itu Tuhan berkata di ayat 38, mintalah kepada Tuhan yang punya tuaian supaya dikirimkan pekerja. Oke. Sampai di sini kita tahu rinduan Tuhan. Karena itu mintalah kepada Tuhan yang mempunyai tuaian. Tuaian itu siapa? Jiwa-jiwa yang terhilang, jiwa-jiwa yang dalam penderitaan, jiwa-jiwa yang dalam kelemahan, jiwa-jiwa yang tidak mengenal kasih anugerah Tuhan. Mereka adalah tuaian yang siap untuk dituai. Ingat, tuaian itu ada batas limitnya. Semongko saja kalau tidak segera dituai, dipanen, akan busuk di tempat dan tidak akan menjadi apa-apa. Mereka jiwa-jiwa Tuhan Bapak Ibu. Mereka juga ada batas limitnya. Mereka tidak selamanya hidup. Dan saya saudara juga tidak selamanya hidup. Oleh sebab ini sesuatu yang urgent. Mari segera kita berdoa bersama-sama. Meminta kepada Tuhan untuk mengirimkan pekerja-pekerja yang luar biasa. Siap dipakai Tuhan di ladang Tuhan. Untuk apa? Memanen, menjangkau, menolong jiwa-jiwa atau tuaian yang siap dituai itu. Berdoa. Berdoa itu adalah kebutuhan kita. Jadi mari kita benar-benar berdoa. Kita membutuhkan pertolongan Tuhan. Berdoa itu adalah kuasa Tuhan dinyatakan, dihadirkan. Jadi tanpa doa kita tidak bisa untuk meminta pekerja-pekerja yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Gereja seringkali melupakan doa ini. Mencari pendeta contoh, golek sing wis mateng, sing wis dadi, golek sing wis pinter musik, golek sing wis pinter khotbah, golek sing wis tenar, sabane luar negeri. Itu yang dicari gereja. Lupa akan berdoa, tapi sibuk mencari yang sudah matang. Pemilihan majelis, pemilihan komisi, seringkali hikmat manusia yang diutamakan. Kasih yang pinter ngene, kasih yang duit, kasih yang ngene. Ya kan? Tapi Tuhan mengajarkan kita untuk mencari pekerja bagi Tuhan. Tanpa berdoa, maka sia-sia. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ini sangat urgent, ini sangat penting. Kenapa? Karena ketika tuaian ini tidak segera dituai, maka mereka akan menjadi sia-sia. Semongko saja Bapak Ibu, kalau terlambat menuai, bongso orang no gunane didol ora payu. Ini jiwa Bapak Ibu. Gereja harus peka melihat ini. Oleh sebab itu mari gereja benar-benar berdoa, meminta supaya Tuhan kirimkan pekerja-pekerja yang berhati hamba, yang siap untuk bekerja bagi Tuhan, tidak mencari keuntungan, tapi semua untuk hormat kemuliaan. Golek pendeta, pekerja Tuhan, golek majelis, golek komisi-komisi, berdoa dulu. Jangan golek sing wis mateng-mateng. Gereja seringkali melupakan ini. Golek pendeta sing wis tenar, golek pendeta sing wis pinter, golek pendeta sing wis pinter sembarang dengai. Tidak berdoa dulu, perlu tentu berdoa dulu. Komisi-komisi majelis, golek sing pandangane manusia ini. Berdoa dulu, minta hikmat Tuhan. Jangan gabah, ini pekerjaan. Bapak Ibu dan saudara yang dikasihi Tuhan, setelah berdoa apa? Setelah berdoa, maka rekrutlah pekerja-pekerja itu. Ketika kita sudah berdoa meminta kepada Tuhan, pasti Tuhan akan berikan. Dan Tuhan sudah siapkan orang-orang yang siap untuk
pakai Tuhan di ladangnya untuk menjadi pekerja-pekerja. Panggil mereka, satukan mereka, perlengkapi mereka, dan muridkan mereka. Gereja harus memuridkan, Bapak Ibu. Mau tidak mau gereja harus memuridkan. Enggak mau memuridkan, cutel. Tinggal nunggu waktu ambiarnya saja. Kita harus memuridkan. Benar-benar mau, rela. Gereja harus concern untuk memuridkan. Ibu Bapak, yang selanjutnya, yang terakhir, gereja harus mengutus. Setelah kita berdoa, Tuhan kirimkan orang-orang siap diperlengkapi, rekrut mereka, perlengkapi mereka, muridkan mereka, selanjutnya adalah diutus. Wah, ini ending dari apa yang dimau Tuhan, yaitu mengutus para murid. Kemana? Utuslah, pergilah kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel. Ayat 6, Bapak Ibu. Jelas sekali ayat 6 mengatakan, pergilah kepada domba-domba yang terhilang dari umat Israel. Visi Tuhan memang benar menjangkau bangsa-bangsa, menjadi murid Tuhan. Tapi visi besar itu bisa dilakukan kalau kita memulai dari hal yang kecil dulu, yaitu menjangkau orang-orang sekitar kita. Di dalam gereja ini pun masih banyak yang terhilang loh Bapak Ibu. Di keluarga kita juga masih banyak yang terhilang loh Bapak Ibu. Tidak usah pergi ke bangsa-bangsa dulu. Tapi prioritas Tuhan apa? Skala prioritas adalah umat Israel. Keluarga kita, saudara-saudara kita. Banyak orang Kristen yang tidak mau ke gereja karena bebal, itu iya ada. Tapi banyak juga orang Kristen yang tidak mau ke gereja karena melihat orang-orang gereja itu tidak ada perubahan hidup. Wah, nek nang gereja kita berdoa khusyuk, kayak nangis-nangis, menyembah Tuhan. Yelubilan Gusti. Wah, luar biasa. Loh paling glewer. Tapi nek tekan omah, sing do nangis anak bojone mergo apa? Galak. Sing do metu. Nesu-nesu, marah-marah dan sebagainya. Ya. Ketika orang Kristen melihat kehidupan orang Kristen tidak mengalami perubahan, mereka bisa menggila. Ngapain ke gereja? Toh mereka yang ke gereja, yang pelayanan tidak juga ada perubahan. Sebab itu Bapak Ibu, memberitakan Injil itu bisa banyak hal, banyak cara. Paling tidak dengan gaya hidup kita. Kita mau dipimpin oleh Roh Tuhan, kita ada ketaatan untuk mau memberitakan Injil. Jadi ketika kita menjadi orang GTJ Bapak Ibu, gereja Injili di tanah Jawa. Kata Injili itu kan Evangelion atau kabar baik. Atau dari kata Evangelisomai, yaitu mengabarkan sebagai kabar baik. Kita menjadi orang Kristen, dulu ada yang memberitakan kabar baik kepada kita. Nah, semangat ini untuk menularkan kabar baik ini seharusnya menjadi semangat orang-orang GTJ. Maka orang-orang GTJ seharusnya benar-benar mau berdoa, mau memuridkan, dan mau mengutus. Karena tidak ada panggilan yang lebih terhormat selain menghidupi Injil, kabar baik itu, dan memberitakan kabar baik itu. Ini bagi orang-orang Injili atau orang-orang GTJ di dalamnya. Jadi mau tidak mau kita harus memberitakan Injil, mengutus mereka untuk memberitakan Injil. Nah, kita yang sudah benar-benar menjadi orang percaya, mari kita memberitakan Injil dengan apa yang bisa kita kerjakan. Memberitakan Injil itu tugas semua orang percaya. Jadi semua orang yang Kristen yang percaya kepada Tuhan Yesus ini mempunyai tugas yang sama, yaitu memberitakan Injil. Caranya bagaimana? Ya, mari jaga hidup kita dengan benar-benar menjadikan ajaran Tuhan sebagai style kita, bagi hidup kita, menjadi asas dasar dalam kita berpikir, bersikap, berbicara, sehingga dengan demikian nama Tuhan dipermuliakan. Jangan jadi orang Kristen asas ajaran orang lain yang kita jadikan gaya hidup kita. Harus asas ajaran Tuhan Yesus, yaitu firman Tuhan. Ini jadikan gaya hidup. Saya kalau kita mau berdoa, kita mau memuridkan, kita mau mengutus, nama Tuhan semakin dipermuliakan dan semakin banyak orang firman Tuhan dan berita keselamatan dalam pribadi Yesus Kristus. Tuhan Yesus memberkati. Amin.